Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man huwa khairan maqama wa ahsanun nadiyya wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mutasifu bimakarimi kibaran wa sabiyan. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sahbihi ajma'in. Ahbabul kiram rahimahulaikum, alhamdulillah wa syukurillah. Kita telah menyelesaikan kewajiban kita masuk di malam hari ini, yaitu sholat berjamaah, sholat maghrib di masjid yang mulia ini. Alhamdulillah kita sambil menunggu masuknya sholat isya, kita bacakan beberapa hadis Rasulullah dan ayat-ayat Al-Quranul Karim yang insya Allah mendapatkan ilmu dari apa yang kita baca nanti. Seharusnya saya minggu depan Pak ya, hari minggu depan. Cuman karena saya minggu depan berhalangan, saya harus pulang kampung. Kalau orang Jawa itu kalau mau puasa nggak pulang. Jadi kalau orang itu udah kebiasaan ya, adat. Jadi nyadran dulu, nyekar dulu kepada orang tua itu yang sudah tidak ada, dan minta maaf pada saudara-saudara. Jadi hari ini menggantikan Senin depan, jadi saya akan datang lagi insya Allah Senin berikutnya, insya Allah. Saya minta izin kepada Haji Hasan, diizinkan, ya sudah, alhamdulillah itu. Bapak, Ibu-ibu yang saya muliakan, insya Allah dalam hitungan hari 2 pekan lagi ya, insya Allah kita akan masuk bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia, penuh barokah, penuh suci, yang insya Allah kalau kita serius menyempatkan diri untuk bermunajat kepada Allah SWT di bulan itu, insya Allah kita dibersihkan dari dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Maka kesempatan bulan Ramadan sebagaimana biasanya, jadikan bulan Ramadan itu untuk memakmurkan masjid. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan untuk bulan imaratil masjid, untuk memakmurkan masjid ya. Jadi panjenengan istirahat sebulan ini bisa membaca Al-Quran di dalam masjid, membaca hadis ya, tausiah bersama-sama dengan kawan-kawan sehingga akan mendapatkan ilmu. Makmurkan masjid. Yang kedua, syahrul Ramadan, syahrul tilawatil Quran. Jadikan bulan Ramadan untuk tilawat Al-Quran ya. Paling tidak itu ya 1 kali khatam membaca Al-Quran di bulan Ramadan ya, dari surat pertama ya, surat Al-Baqarah sampai An-Nas, itu insya Allah bulan Ramadan. Atau sekarang sudah masuk sekian juz ya, tinggal diteruskan lagi. Tapi jangan tinggalkan Al-Quran di bulan Ramadan. Alhamdulillah kawan-kawan saya itu di Batan Indah itu ada yang 5 kali khatam, ada yang 6 kali, alhamdulillah itu ya, luar biasa. Jadi bulan Ramadan bulan tilawatul Quran. Ini dimanfaatkan betul-betul di bulan Ramadan. Nah, membaca Al-Quran itu kalau ketemu dengan ayat-ayat yang ayat-ayat azab, sebagaimana sudah kita baca beberapa hari yang lalu, itu kita hendaknya bisa menangis karena mendengar atau membaca ayat azab. Itu sunnah hukumnya Pak, sunnah. Cuman mau nangis nggak tahu yang dibacakan itu apa. Maka kata guru saya itu katakan,
kalau nggak bisa nangis ya nangis saja gitu. Lah nggak ngerti sih, lah itu karena nggak ngerti itu kamu nangis itu. Jadi nangisnya karena nggak ngerti apa yang ditangisin. Kok temennya nangis nggak nangis itu lah. Berarti kita tuh bebal gitu, itu bebal. Nah, ini kita bahas bab sekarang ini al-baka'u min khasyatillah wa inda dzikrihi. Nangis karena takut kepada Allah ya. Dan ketika kita mengingatnya, ketika mengingat Allah wa inda dzikrihi. Ya. Ini apa? Al-baka'u min khasyatillah ta'ala mandubun. Jadi nangis karena takut kepada Allah itu hukumnya itu sunnah. Sunnah. Jadi artinya apa? Kalau kita mampu nangis ya, tergetar hatinya dengan bacaan kita, dengan mendengarkan teman kita membaca Al-Quran, maka itu hukumnya sunnah. Dapat pahala Pak, dapat pahala. Ya. Terus Pak saya nggak bisa menangis ya nggak berdosa, hukumnya sunnah. Cuman rugi Pak, rugi, nggak bisa nangis itu. Ruginya banyak. Yang pertama nggak ngerti yang ditangisin itu, yang kedua itu ya belum bisa menangis dengan ayat-ayat yang menakutkan itu. Mandubun wa dalilud dzalika kitabullah was sunnatihi. Dan dalilnya itu menangis itu dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Amma al-kitabu qalahu ta'ala. Adapun dari kitabullah, dari Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afa min hadzal hadisi ta'jubun. Apakah dengan cerita-cerita di dalam Al-Quran itu kamu hanya terheran-heran saja? Quran bisa menceritakan Adam alaihissalam diciptakan. Adam tidak punya bapak, tidak punya ibu, jadi orang. Nabi Isa nggak punya bapak, jadi orang. Lautan dibelah oleh Nabi Musa menenggelam Fir'aun. Cerita-cerita itu ya, itu menakjubkan. Apakah cuman itu aja kata Allah Subhanahu wa taala? Takjubun, kamu takjub dengan itu, heran dengan itu. Wa tadhakun, dan juga kamu tertawa dengan itu, bahagia tertawa dengan itu. Wala tabkuna, dan kamu tidak nangis dengan peristiwa itu. Coba bayangkan ketika terjadi menenggelamkan Nabi Musa menenggelamkan ya Raja Fir'aun, dahsyatnya bukan main. Kalau kita membayangkan, maka kita itu akan terbayang bagaimana siksaan Allah waktu itu. Waktu itu. Kita lagi santai-santai habis pesta tadi malam ya, malam hari pesta rame-rame. Jam 10 lautan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala di Aceh. Bus. Tsunami ya. Kita melihat orang tua kita naik turun di dalam airan, kebentur-bentur. Kita nggak bisa apa-apa. Itu hanya kiamat kecil, suatu peristiwa kecil. Bayangkan nanti kalau terjadi itu, kita dalam keadaan ketakutan, anak teriak-teriak, bapak kita teriak-teriak, kita nggak bisa apa-apa. Nanti terjadi. Jadi ini Allah SWT kemudian menanyakan surat An-Najm ya. Surat An-Najm ayat 4 ini. Afa min hadzal hadisi ta'jubun. Apakah hanya dengan cerita-cerita dalam Al-Qur'an itu yang menenggelamkan Musa ya Fir'aun ya, menenggelamkan kita, saudara-saudara kita di Aceh. Cerita itu hanya kamu takjub saja. Watadhakun wala tabkun. Kalian senang, bergembira, tertawa-tertawa,
tidak menghayati itu sebagai siksaan Allah SWT dan tidak menangis. Ini Allah SWT mengatakan kepada kita. Ini kalau dalam bahasa Arab ini namanya istifham ingkari. Pertanyaan kepada kita yang tidak perlu dijawab, tapi diimani saja. Dalam Al-Isra ya, disebutkan ayat 49. Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduna khusyu'an. Ini kalau kita membaca surat Sajadah, lagi sholat baca surat Sajadah, maka disunahkan untuk sujud. Kita lagi membaca Al-Quran, tiba-tiba ketemu dengan surat Sajadah, sujud. Ya. Apa kata Allah? Wa yakhiruna lil adqani, menyungkur muka-muka mereka ketika ketemu dengan surat Sajadah, menyungkur muka mereka, yabkuna, dan dia menangis, mereka menangis. Wa yaziduhum khusyu'an, maka bertambahlah keimanan, kehusuan mereka. Jadi ketika kita, kalau di Batan Indah sering ya, pada hari-hari tertentu dibaca surat Sajadah ya. Nah, kemudian kita semuanya sujud semuanya ya. Terutama waktu subuh ya. Itu memang nikmat sekali Pak ya, nikmat sekali. Jadi kalau kita lagi sholat tiba-tiba sujud ya, sujud, maka nikmat sekali. Wa yazidu khusyu'an, maka bertambah khusyuknya. Lagi sholat sujud, peluk. Sujud adalah peristiwa di mana seorang hamba sangat dekat dengan Robnya. Maka waktu itu kalau kita sholat ya, di ayat yang terakhir, di rakaat terakhir disunahkan untuk memperpanjang sujudnya, minta kepada Allah, permintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujadan wa bukian. Ini surat Maryam ayat 58. Idza tutla alaihim, ketika dibacakan kepada mereka ayatul rahman, ayat-ayat dari yang maha pemurah ya. Kharru sujadan, mereka menyungkur bersujud, wa bukian, dan menangis. Jadi ketika dibaca surat Ar-Rahman ya, ayat-ayat Rahman, maka kemudian mereka sujud dan bertambah khusyuknya ketika bersujud. Ini dari Al-Quran. Adapun dari hadis Rasulullah SAW, wa amma min sunati famayali, itu sebagaimana berikut. An Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, qol, diceritakan dari Ibnu Mas'ud, dia menceritakan, qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul pernah bersabda ya, kepadaku, kata Ibnu Mas'ud. Sekali lagi Ibnu Mas'ud ini adalah orang yang suaranya bagus sekali. Kata Rasulullah, kalau kau pengen mendengarkan suaranya Jibril ya, itu loh Ibnu Mas'ud katanya. Apa kata Rasulullah? Qala li Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u alayya al-Qur'an. Wahai Ibnu Mas'ud, bacakan salah satu Al-Qur'an untukku. Jadi Rasul minta, Ibnu Mas'ud minta membaca Al-Qur'an. Qultu, kemudian aku menjawab pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, iqra'u alaika wa alaika anzala. Ya Rasulullah, aku membacakan Al-Quran kepadamu, sedangkan Quran itu turun kepadamu. Apa pantas saya ini, kata Ibnu Mas'ud, kira-kira begitu ya. Qurannya itu pada sampean kok saya suruh membaca, itu bagaimana ini, kira-kira begitu. Qala, Rasul menjawab, inni ahabbu an asma'ahu min khariji. Kata Rasulullah, saya senang kalau dibacakan Al-Quran
bukan dari aku sendiri, tolong dibacakan dari sahabat. Kira-kira begitu Rasulullah meminta kepada memohon Ibnu Mas'ud, aku lebih suka kalau yang membaca itu orang lain, bukan saya, itu kata Rasulullah. Faqaratu alaihi suratun nisa, kemudian aku membacakan surat An-Nisa kepada beliau, hatta jitu ila hadil ayah, sampai kepada ayat ini. Kata Ibnu Mas'ud, fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahidan. Ini surat An-Nisa ayat 41. Fa kaifa, maka bagaimana kalian nanti idza ji'na, ketika didatangkan kepada kita, min kulli umatin, ketika kami datangkan kepada kalian, min kulli umatin, setiap umat, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Musa, itu para nabinya, rasulnya didatangkan ketika itu, ya, bisyahidin, sebagai saksi, sebagai saksi. Wajina bika ala haula'i syahidan, kemudian aku datangkan engkau Muhammad kepada umat-umatmu. Coba nanti kalau Muhammad didatangkan sebagai saksi, kita nanti akan ketemu dengan Rasulullah SAW dan akan diputuskan di situ. Rasul akan mengatakan, ya, betul ini umatku, betul ini umatku tapi fasik, betul ini umatku tapi taat, betul ini. Dan nanti besok Rasul akan menjadikan saksi ketika kita di yaumil qiyamah. Lupa itu jumlahnya banyak sekali, itu wallahu alam bisawab, Allah yang tahu bagaimana mengaturnya. Kita nggak usah pusing dengan itu. Tapi pasti bahwa itu Rasul akan menjadi saksi kita. Dibuktikan kita itu orang muslim apa bukan. Jangan-jangan muslimnya muslim, ya. Ya, seperti itulah ya. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah berkata, hasbukal an, sekarang cukup wahai Ibnu Mas'ud, cukup sampai di situ. Kata Rasulullah SAW. Faltafata ilaihi faida ainahu tadraqani. Kemudian ketika Rasul mengatakan cukup Ibnu Mas'ud, sampai di situ aja bacaannya, jangan diteruskan. Aku melihat kepada Rasulullah, ternyata matanya bercucuran air mata. Jadi Rasul sendiri membayangkan nanti pada saatnya ketika Rasulullah SAW menjadi saksi, didatangkan, ya Muhammad, ini Mawardi itu bener enggak ini Islamnya itu? Muhammad, bener enggak nih Haji Utsman ini Islamnya? Nanti Rasul mengatakan bener tapi fasik, bener tapi rusak, orang itu bukan Islam tapi Islam-Islaman, ya, bisa nanti Rasul yang jadi saksi itu. Nah ketika itu Rasul menangis ketika harus dimintain pendapatnya menjadi saksi. Muttafaqun alaih, itu dari dua muhadisin menyepakatinya. An Anas radhiyallahu anhu, Anas menceritakan, khutbah Rasulullah SAW khutbatan ma sami'tu mislaha qattun. Kata Anas, Rasul pernah khutbah yang khutbahnya itu aku belum pernah mendengarkan, benar-benar nggak pernah mendengarkan, qattun. Faqal, kemudian Rasul dari situ Rasul berkata, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wala baiktum kasiran. Kalau andainya kalian itu ngerti apa yang saya ketahui, Rasul itu setiap hari, ya, melihat neraka, melihat surga, didatangkan Rasul, ditunjuk-tunjukkan oleh Jibril surga, neraka.
siksaannya seperti apa. Kalau kalian itu ngerti apa yang saya tahu, ya, pasti kalian itu akan sedikit tertawa dan lebih banyak menangis, kata Rasulullah SAW. Makanya Rasul selalu menangis ketika mengingat itu semuanya. Kata Rasulullah, kalau kalian tahu, ya, apa yang aku ketahui, maka kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis lebih banyak. Apa kemudian? Fahoti asbahu Rasulillah SAW wujuhahum walahum khaninun. Yang menceritakan Rasul kepada para sahabat-sahabat yang keimanannya tinggi. Maka ketika Rasul mengatakan itu, para sahabat itu kemudian apa? Menutup mukanya. Fawati ashabahu Rasulullah SAW wujuhahum, wujuhnya wajahnya ditutup, wajahnya mereka menutup. Walahum khonin, mereka pada menangis karena yang menceritakan Rasul, apa yang diomongkan itu sudah terbayang. Jadi seorang sahabat sampai berkata kepada Rasulullah SAW, ya Rasul, saya itu kalau di depanmu ya Rasul, itu neraka, surga itu terbayang semuanya, kelihatan semua. Tapi ketika saya keluar dari majelis, semuanya itu hilang. Ini artinya apa? Kondisi semacam ini, kita kajian semacam ini, kita harus sering, walaupun sudah sering mendengarkan ayat itu, walaupun sudah sering mendengarkan hadis itu, tapi kita harus sering seperti ini, ya, seperti ini. Jangan kemudian, wah yang itu mas saya udah dengar, yang itu mas saya udah hafal. Jangan, karena itu seperti itu. Ya. Ketika kumpul itu nanti kita akan terbayang, surga neraka akan terbayang. Tapi ketika kita lewat keluar dari orang-orang yang soleh, maka kemudian itu semuanya akan hilang dari pandangan kita. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, ini hadisnya sudah pernah dibaca ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam sab'atun yudilluhumullah fid dilihi yauma la dilla illa dilluhu. Ada 7 golongan manusia yang nanti mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata yang ketujuh itu? Di antara 1, 2, 3, ya, yang pertama itu imamun adilun, imam yang adil, para pemimpin yang adil, pemimpin yang adil. Yang ketujuh apa? Warajulun takarullahu khalian fafadat ainahu. Itu orang-orang yang berzikir ketika dalam keadaan sepi, malam hari yang lain pada tidur ngorok, dia bangun kemudian zikir pada Allah, mengevaluasi, menghisab dirinya, perbuatannya, kemudian dia bercucuran menangis air mata, fafadat ainuhu, bercucuran air matanya, sendirian mengingat Allah. Lah orang semacam ini kelak akan mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah, di mana tidak ada perlindungan dari yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ya. Namanya banjir aja udah nggak bisa nolong orang tua kita. Banjir, cucu kita teriak-teriak nggak bisa apa-apa kita. Padahal cucu paling disayangi, ya. Nggak bisa apa-apa. An Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, ini Abdullah bin Umar maksudnya. Qala lima astada bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul sakitnya semakin parah, semakin menjadi-jadi, sehingga Rasul tidak bisa ke masjid. Fajahu kilalahu fis shalah. Kemudian didatangilah Rasulullah SAW
menanyakan tentang bagaimana sholatnya ini, siapa yang ngimami itu. Ibnu Umar cerita. Jadi ketika Rasul sudah sakitnya semakin parah, kemudian didatangi, ya Rasulullah, ini siapa yang ngimami sholat ini? Orang sudah pada nunggu. Faqol, kemudian Rasulullah menjawab, bersabda, muru Aba Bakrin fayusalli bin nas. Perintahkan, suruhlah Abu Bakar untuk sholat mengimami orang-orang di dalam masjid. Faqalat Aisyah itu, kemudian Aisyah menjawab, inna Aba Bakrin rajulun raqikun. Abu Bakar itu, wahai Rasulullah, sungguh Abu Bakar itu orang yang ringkih, raqikun, orang yang mudah luluh hatinya. Idza qara'al alaihi idza qara'al Qur'an ghalabahul buka'u. Kata Aisyah, kalau Abu Bakar itu orangnya ringkih, orangnya itu enggak tahan kalau membaca Al-Quran, maka dia itu kalau membaca Al-Quran terus menangis. Jadi jangan dia yang jadi imam, kata Aisyah. Tapi Rasul tetap memerintahkan Abu Bakar untuk sholat. Justru sholat itu kalau imamnya itu sampai menangis, itu diperintahkan Rasulullah. Artinya disunahkan. Ya. Abu Bakar itu kalau baca Quran nangis, nangis. Makanya bacanya lama. Kalau kita kan cepat bacanya karena nggak ngerti. Dibaca Abu Bakar itu kalau membaca Al-Quran nangis dia. Hadis riwayatul Bukhari. Ini diriwayatkan oleh Bukhari. Riwayatul Muslim, adapun di riwayat Muslim itu qalat Aisyata fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Abu Bakrin rajulun raqikun idza qara'al Qur'an la yamliku dam'ahu. Wahai Rasulullah, kata Aisyah, ini istrinya, Abu Bakar itu orangnya enggak kuat kalau baca Al-Qur'an untuk menahan air matanya. Maka ketika dia membaca Al-Qur'an, dia tidak tahan untuk menahan air matanya. Ini Abu Bakar. Jadi orang seperti Abu Bakar ketika membaca Al-Quran itu menangis, nggak kuat. Jadi membaca Al-Quran kemudian kita pahami artinya sampai menangis, ini akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. An Anas radhiyallahu an qala Rasulullah sallam. Anas menceritakan, dia bercerita Rasulullah bersabda, li Ubay bin Ka'ab, kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini adalah sahabat Rasulullah yang menjadi sekretarisnya, yang ketika turun ayat Al-Quran dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk menulis Al-Quran yang turun itu. Apa kata Rasulullah SAW? Inna Allah azza wa jalla amaroni an aqra'a alaika lam yakunil ladzina kafaru. Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memerintahkan kepada aku an aqra'u alaika lam yakunil ladzina kafaru. Kata Rasulullah, aku diperintahkan Allah untuk membacakan ayat lam yakunil ladzina kafaru. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Qala wasamani wa Rasulullah, apakah Allah menyebutkan namaku? Menyebutkan namaku. Artinya apa? Ubay bin Ka'ab itu keimanannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan bahwa lam yakunil ladzina kafaru, orang yang kafir itu tidak akan terus menerus kepada keagamanya, ya.
Qala na'am. Rasulullah menjawab, iya betul. Jadi namamu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Fabaki Ubay bin Ka'ab. Maka kemudian Ubay bin Ka'ab saking senengnya, saking dia menangis karena disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peringatan surat lam yakunil ladzina kafaru. Masya Allah ya. Jadi kata Rasulullah, aku disuruh membacakan ini kepadamu, Ubay bin Ka'ab. Namaku disebut oleh Allah. Iya, namamu disebut. Ubay bin Ka'ab kemudian menangis karena itu. Muttafaqun alaih. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dia menceritakan, qala Rasulullah SAW, la yalijun nara rajulun baka min khasyatillah hatta ya'udal labanu fi dor'i. Kata Rasulullah SAW, enggak akan campur, enggak akan masuk neraka, enggak akan tersentuh oleh neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah sampai kembali susu, air susu kepada payudara. Jadi artinya itu nggak mungkin seseorang yang takut kepada Allah itu akan masuk neraka sampai susu yang sudah keluar dari payudara masuk lagi. Artinya apa? Artinya nggak akan mungkin, ya, sudah masuk keluar kan dimasukkan lagi kan susah itu, susah. Artinya apa? Kalau orang yang sudah takut pada Allah Subhanahu wa taala, itu dijamin oleh Allah tidak akan masuk ke dalam nerakanya. Jadi kalau kita takut, betul-betul takut. Lah ini kalau kita mau tidur dihisab ya, hisab diri kita. Kok saya itu kok berani sekali maksiat, saya kok berani sekali maksiat. Tadi kok melakukan ini, Masya Allah, astagfirullahaladzim. Hisab kita. Nah, ketakutan itu yang menyebabkan orang itu tidak tersentuh api neraka. Sampai susu yang sudah keluar dari payudara masuk lagi. Artinya nggak mungkin tersentuh oleh api neraka. Ibarat ya. Apa namanya, majasi ya, kiasan. Nah. Kalau SBY dulu apa bilangnya, lebaran kuda atau apa, kuda lebaran seperti itu ya. Jadi sesuatu yang nggak mungkin ya, yang nggak mungkin. Wala yajtami'u Khobaru fisabilillah wa dukhanu jahannam, dan tidak akan tercampur orang debu peperangan ya, fisabilillah dengan asap jahanam. Artinya aja apa? Orang yang perang di jalan Allah, kemudian dia itu meninggal, mati karena perang, debunya ada di tubuhnya, ada di pakaiannya, itu nggak usah dicuci, nggak usah dibersihkan, nggak usah dimandian, tapi digulung aja, dimasukkan dalam liang lahat bersama dengan pakaiannya, bersama dengan darahnya. Karena itu tidak akan mungkin tercampur, tersentuh oleh asapnya neraka. Artinya apa? Orang itu syahid masuk surga. Ini banyak hadis-hadis Rasulullah SAW ya, yang menceritakan bahwa orang yang hafal Al-Quran, orang tahfidz Al-Quran itu tidak akan tersentuh, tidak akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Tubuhnya akan utuh. Ya. Jadi ada seorang kawan ya yang kakeknya itu dulu di Mekah
Itu sampai puluhan tahun, kemudian pulang menjadi guru ngaji di Tangerang. Ketika pelebaran lapangan terbang itu, kuburannya itu harus dipindahkan. Kuburan sudah 40 tahun di situ, 40 tahun. Di TV One itu ada itu. Waktu digali ternyata tubuhnya masih utuh. 40 tahun, Pak. Bukan hanya tubuhnya, kain kafannya masih utuh. Utuh. Kemudian papan-papannya itu juga nggak dimakan rayap. 40 tahun. 40 tahun ya. Jadi itu ketika pelebaran perluasan bandara Soekarno-Hatta itu. Nah, cucunya laki-laki ke rumah itu. Ustaz, carikan akhwat Ustaz. Bener nih, bener. Carikan. Sekarang jadi punya anak, sekarang anaknya udah 3 ini. Setiap lebaran itu ke rumah, alhamdulillah itu ya. Saya cuman menjodohkan aja itu. Itu eyangnya begitu, mbahnya itu begitu ya. 40 tahun dalam kuburan diangkat masih utuh ya. Yang lain masih udah jadi tanah. Beliau udah masih utuh. Nah, ini artinya apa? Bahwa apa yang disabdakan Rasulullah SAW itu pasti benar. Pasti benar. An Abdullah Asy-Syuhair, dari Abdullah Asy-Syuhair, qol, dia menceritakan, ataitu Rasulullah SAW wa huwa yusalli wa li jawfihi azizun ka azizil mirjal minal bukai. Kata Abdullah Syuhair, dia mengatakan, dia bercerita, aku pernah mendatangi Rasul dan dia lagi sholat. Aku datang, Rasul lagi sholat. Apa kata beliau? Aku mendengarkan perutnya beliau itu kayak suara kuali yang sedang mendidih. Kuali mendidih, duduk. Ternyata apa? Rasul itu menangis. Di dalam sholatnya itu menangis, merintih. Maka sampai kedengaran oleh Abdullah Asy-Syuhair, dia mengatakan itu kayak suara kuali. Saking ketakutannya Rasulullah SAW. Saking takutnya Rasulullah SAW. Jadi dia mendengarkan seperti suara kuali yang mendidih. Faqala An-Nawawi, ini Syekh Nawawi Al-Bantani ya, dari ulama dari Banten ini ya, yang menjadi ulama besar di Mekah. An-Nawawi rawahu Abu Dawud, ini diceritakan Abu Dawud, kata Imam Nawawi, wa Tirmidzi fi Syama'il bi isnadi sahih, dengan sanad yang sahih. Jadi sanadnya sahih apa yang diceritakan oleh Abdullah Asy-Syuhair. An Ibrahim, dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf, dari Abdurrahman bin Auf punya anak, salah satu namanya Ibrahim ya. Abdullah bin Auf ini adalah gubernur di Mesir ya. Apa kata Ibrahim? An Abdullah bin Auf an Abdurrahman bin Auf, dari bapaknya ya, dari bapaknya radhiyallahu anhuma. Utiya ta'amun wa kana shaiman. Aku diberi makanan pada waktu saya itu sedang
puasa, ya, untuk buka puasa. Wakala so'iman. Apa? Faqala, kemudian Abdurrahman bin Auf, dia mengingat-ingat, dia mengatakan sambil berbisik gitu ya, dikasih makanan, kemudian dia berbisik. Apa kata dia? Qutila Mus'ab bin Umair, telah terbunuh Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu adalah seorang anak pemuda, seorang pemuda yang cakap ya, yang pinter, yang gagah ya. Begitu dia tuh masuk Islam, itu dikeluarkan dari keluarganya, diusir di keluarganya. Dia seorang pemuda yang kemudian dia mengislamkan, memberi pengajian-pengajian di Yatrib, sehingga banyak orang Yatrib yang memeluk Islam, sehingga Rasul pindah ke Yatrib ya. Qutila Mus'ab bin Umair, makanan di depan dia sedang dalam keadaan saum untuk buka, tapi dia ingat itu sahabatnya terbunuh. Mus'ab bin Umair, wa huwa khairum minni, dia lebih baik daripada aku, dia lebih baik daripada aku. Kufina fi burdatin in khatiya ra'sahu battat rijlahu. Seorang pemuda yang memasukkan orang Madinah masuk Islam, dia telah mati, matinya itu lebih baik daripada aku, kehidupannya lebih baik daripada aku. Ketika bajunya, kafannya itu ditutupi kepalanya, kakinya kelihatan. Jadi orang yang kaya raya, orang yang kaya raya itu meninggal ketika masuk Islam, kaya raya, dia meninggal ditutupi kafani kepalanya, kakinya kelihatan. Ditarik menutupi kakinya, kepalanya kelihatan. Itu Mus'ab bin Umair dulu ya. Saking hebatnya itu orang ini ya. Apa kata dia itu? Sedangkan aku diberi kekayaan seperti ini. Jadi yang namanya Abdurrahman bin Auf itu adalah orang yang kaya raya. Tapi dia dikasih makanan, ketika dikasih makanan dia menangis. Mus'ab bin Umair meninggal, keadaannya baik, lebih baik daripada saya. Sedangkan aku ya, diberi kekayaan semacam ini, belum tentu aku itu seperti Mus'ab bin Umair. Bahkan Rasulullah SAW ketika mengatakan kepada Abdurrahman, kekayaanmu itu menyebabkan kamu itu masuk surga itu tertatih-tatih, merangkak. Udah masuk Pak ya? Udah masuk? Udah masuk ya? Udah masuk, baik. Baik Bapak yang saya muliakan, insya Allah kita akan teruskan 2 pekan depan karena waktunya sudah berakhir. Mudah-mudahan kajian hari ini sambil kita menunggu sholat isya, sambil ngantuk-ngantuk, insya Allah ada yang dibawa pulang. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.